Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Ya? Suara itu mulai tertawa, dan pada saat itu, Lin Tian tersedot ke dalam patung yang disentuhnya. Di dalam patung itu, terdapat kabut cahaya keemasan di mana-mana, dan suara mantra semakin keras. Awalnya, roh Lin Tian merasa tidak nyaman, tetapi suara dari kegelapan itu berkata dengan bangga, "Lindi, tahu tidak kamu mantra apa ini?" "Mantra apa?" "Ini disebut Soul Leaving Charm. Kamu pasti pernah mendengarnya, bukan?" Suara itu terdengar aneh dan tertawa, dan Lin Tian terkejut, mantra hantu paling kuat dari dunia arwah. "Benar sekali. Kalau kamu berada di sini terlalu lama, suara-suara ini akan memisahkan jiwamu dari kesadaranmu. Lalu, kesadaranmu tidak punya wadah lagi. Lama-kelamaan, kesadaranmu juga akan berubah menjadi roh." Haha. Lin Tian segera menggunakan cahaya penghakiman untuk melindungi dirinya, namun suara itu tertawa, "Itu tidak berguna. Cahaya itu hanya berfungsi untuk hantu biasa, tapi terhadap mantra arwah seperti ini, kamu tinggal menunggu ajalmu." Lin Tian dengan cepat duduk bersila, dan suara mantra arwah semakin kuat, seolah-olah hendak memisahkan roh Lin Tian. Namun Lin Tian, dengan kekuatan kehendaknya yang kuat, tetap bertahan dan bahkan menggunakan Buddha Divine Decision. Walaupun suara Buddha tidak sekuat mantra arwah, itu tetap mampu menahan sebagian besar pengaruhnya. Selain itu, Lin Tian mencoba melompat dan mulai menembus ruang. Suara itu tertawa, "Itu sia-sia. Ruang ini punya kekuatan pengikat roh terkuat." "Terikat?" Lin Tian tersenyum dingin dan menggunakan Soul Piercing Skill. Ia berhasil menembus penghalang dan keluar dari dalam patung. Suara itu terkejut, "Bagaimana kamu bisa keluar? Kamu benar-benar meremehkanku." Lin Tian melihat sekeliling dan berkata dingin, tetapi suara itu masih tidak percaya. "Tidak mungkin, kamu hanya berada di tingkat Golden State, bahkan tidak sekuat dirimu yang dulu. Bagaimana mungkin kamu lebih mengerikan dari sebelumnya? Kalau tidak percaya, keluar saja dan lawan aku langsung." Lin Tian mencoba memancing lawannya. Namun orang itu hanya mengejek, "Kamu pikir aku sebodoh itu? Jadi kamu akan terus sembunyi begini selamanya?" tanya Lin Tian. Tapi orang itu berkata, "Aku menyebutnya kecerdikan." "Kecerdikan? Konyol." Lin Tian mencibir, namun orang itu tidak mau berdebat dan berkata, "Orang yang kamu cari ada di dalam gua di depan. Tergantung apakah kamu berani masuk. Kamu baru saja menggunakan mantra arwah untuk menjebakku. Apa rencanamu kali ini?" tanya Lin Tian, dan orang itu tersenyum, "Masuk saja, nanti juga tahu." Lin Tian membuka Magic Eye Technique Wei dan melihat ke dalam gua. Ia menemukan beberapa jejak Tian Feng, tapi karena pengalaman sebelumnya, kali ini Lin Tian sangat berhati-hati. "Apa? Ada sesuatu yang ditakuti Lindi?" Suara itu mengejek, dan Lin Tian berkata, "Menurutmu masih ada sesuatu di dunia ini yang bisa kutakuti?" Sombong seperti biasa, orang itu mendengus. Lin Tian lalu bertanya, "Siapa sebenarnya kamu?" "Kamu akan tahu nanti, meski mungkin kamu tidak akan hidup sampai saat itu," ejek orang itu. Setelah berpikir sejenak, Lin Tian melompat masuk ke dalam gua. Suara dari kegelapan tertawa, "Sombong sekali." Saat itu, Lin Tian telah memasuki gua, yang sangat terjal dan sempit. Ia juga mendengar mantra arwah semakin keras dan menekan. Namun Lin Tian terus menggunakan Buddha Divine Decision untuk memperlemah pengaruh mantra arwah. Hingga akhirnya ia sampai di suatu tempat yang penuh dengan roh, dan ia melihat roh Tian Feng tersegel dalam batu es. Saat Lin Tian hendak mendekat, roh-roh itu marah, tapi ia mengabaikannya dan langsung menuju batu es. Orang dalam kegelapan itu tertawa, "Memang Lindi. Kamu bisa menemukannya begitu cepat." Saat Lin Tian berencana untuk mencairkan es itu, orang itu tertawa lagi, "Aku menggunakan teknik pembekuan khusus. Kamu tidak bisa menghancurkannya kecuali kamu memulihkan kekuatan Dewa Bintang 9. Kamu terlalu meremehkanku," kata Lin Tian. Ia langsung menggunakan King of Fire, kekuatan yang sangat kuat, dan langsung melelehkan es itu. Orang itu tersenyum, "Sudah kuduga begitu." Lin Tian merasa heran, "Kamu berani membiarkanku mencobanya? Karena aku ingin kamu tahu bahwa meskipun kamu mendapatkannya, kamu tetap tidak bisa mendapatkan divinity miliknya." Orang itu tertawa.
Apa maksudmu? Tanya Lin Tian dengan curiga, dan orang itu tertawa misterius. Kamu tahu kan, aku bisa menghapus ingatan orang lain. Jadi, Lin Tian pun terkejut. Ia segera menaruh segel jiwa pada roh Tian Feng. Setelah memeriksa, ia menemukan bahwa memang ada bagian kosong dalam ingatannya. Lindi, kecewa ya? Orang itu merasa telah mempermainkan Lin Tian dan tampak sangat puas. Lin Tian membawa roh itu dan berkata, tunggu saja, aku akan menemukanmu. Lindi, kalau kamu tahu siapa aku, saat itulah kamu akan mencariku. Aku punya banyak waktu. Oh, ya? Lalu tunanganmu? Adik perguruanmu? Ejek orang itu. Apa maksudmu? Lin Tian berkata dengan wajah dingin. Aku hanya ingin memberitahumu, tunanganmu di dunia arwah sekarang tidak dalam kondisi baik. Orang itu tertawa. Apa yang kamu lakukan padanya? Lin Tian tampak marah. Itu tergantung pada kamu. Tapi sekarang, kamu tidak punya divinity dan tidak tahu bagaimana mencarinya. Orang itu berkata sambil tertawa. Wajah Lin Tian menjadi dingin, tunggu saja, akan kubuat kamu lebih buruk dari kematian. Aku tunggu. Setelah berkata demikian, suara itu menghilang. Lin Tian buru-buru keluar dari tempat itu, meninggalkan lembah Wuling, dan pergi ke hutan di luar, lalu membebaskan Tian Feng, Tian Cheng, dan Tian Bei. Terima kasih, Lindi, telah menyelamatkan nyawaku. Kamu benar-benar tidak bisa mengingat Divinity MU? Tanya Lin Tian. Tian Feng menjawab dengan menyesal, ingatan tentang Divinity-ku telah dihapus oleh orang itu. Lin Tian kecewa, namun Tian Cheng dan Tian Bei berusaha menenangkannya. Maaf, Lindi. Kami tidak bisa membantumu, kata mereka. Lin Tian menghela napas dan berkata, sudahlah. Ketiganya tidak tahu harus berkata apa sampai terdengar tawa dari kejauhan. Anak muda, sepertinya kamu mulai kehabisan akal. Yang berbicara adalah Wu Huoyan dan Hei Lan. Aku sedang tidak ingin diganggu, kata Lin Tian yang hendak pergi. Namun Wu Huoyan tersenyum dan berkata, aku tahu cara mengembalikan ingatannya. Semua orang langsung menatap Wu Huoyan, tapi Lin Tian berkata, kalau kamu tahu caranya, kenapa kamu sendiri tidak bisa mengembalikan ingatanmu? Wu Huoyan segera berkata, aku bilang aku tahu caranya, bukan berarti aku punya kemampuan untuk melakukannya. Apa? Kamu mau aku membantumu? Lin Tian langsung menyadari maksudnya dan tersenyum. Wu Huoyan berkedip, aku akan memberitahumu cara menemukannya, tapi kamu harus berjanji, kalau sudah selesai, kamu harus membantuku memulihkan ingatanku juga. Lin Tian mencoba menatapnya dengan Psychic Ghost Bird, tapi tetap tidak bisa membaca pikirannya. Ini membuat Lin Tian makin penasaran dengan jiwa Wu Huoyan. Bahkan Psychic Ghost Bird pun tidak bisa menembusnya. Bagaimana? Tanya Wu Huoyan lagi ketika melihat Lin Tian masih terdiam. Lin Tian kembali sadar dan memandang Wu Huoyan. Katakan dulu. Itu tidak baik. Kalau aku sudah bilang dan kamu tidak setuju, bukankah itu sia-sia? Wu Huoyan merasa ini kesempatan langka untuk meminta bantuan Lin Tian, jadi dia jelas tidak mau melewatkannya. Lin Tian menatapnya tajam. Kau tidak takut kalau aku menyegelnya? Kalau aku disegel, aku tidak takut. Wu Huoyan tetap keras kepala, dan Lin Tian lalu melihat ke arah Wu Lanxin. Wu Lanxin sudah tahu betapa mengerikannya Lin Tian, jadi dia cepat berkata, jangan lihat aku begitu, ini tidak ada hubungannya denganku. Tapi Wu Huoyan menukas, apa yang kamu takutkan, sebagai utusan aliansi jiwa surga? Tapi dia sangat kuat. Wu Lanxin langsung mengurungkan niatnya untuk melawan Lin Tian ketika mengingat bagaimana Lin Tian bahkan bisa menghadapi keluarga besar dan orang-orang gunung kuno. Wu Huoyan mencibir, tidak ada apa-apanya. Wu Lanxin terlihat canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Saat itu, Lin Tian berkata, aku setuju. Wu Huoyan segera mengeluarkan jimat roh dan berkata, ayo, buat perjanjian. Perjanjian? Ya, kamu harus membantuku memulihkan ingatanku setelah berhasil menemukan jalannya, kata Wu Huoyan dengan serius. Lin Tian merasa itu bukan masalah, jadi dia menyetujuinya dan membuat perjanjian di hadapan semua orang. Setelah semuanya selesai, Wu Huoyan pun bernapas lega dan berkata, akhirnya selesai. Ayo katakan. Lin Tian menatap Wu Huoyan dan bertanya. Wu Huoyan tertawa dan berkata, di dunia roh, ada tempat bernama Danau Jiwa. Siapapun yang pergi ke sana bisa melihat masa lalunya, bahkan jika dia kehilangan ingatannya, dia bisa mendapatkannya kembali. Mendengar tentang Danau Jiwa, Wu Lanxin langsung terkejut, tempat itu mustahil dijangkau.
Namun Tian Feng penasaran, tempat apa itu? Kedua saudara Tian Cheng juga ingin tahu, dan Wu Huoyan menjelaskan, menurut hasil penelusuran yang kulakukan di Kerajaan Jiwa Langit, tempat ini mustahil dimasuki. Tapi anak ini begitu kuat, aku yakin dia pasti punya cara. Ceritakan, apa yang membuat tempat itu istimewa dan kenapa tidak bisa dicapai? Tanya Lin Tian. Wu Huoyan menjawab, tempat itu jauh sekali, dikelilingi banyak formasi, dan dihuni banyak iblis. Selain itu, tempat itu juga merupakan area terlarang. Formasi dan iblis bukanlah masalah bagi Lin Tian, tapi ketika mendengar tentang area terlarang, dia penasaran, apa maksudnya area terlarang? Begitu masuk ke sana, kekuatan jiwa seseorang akan melemah, bahkan bisa hilang total. Wu Huoyan menatap Lin Tian, ingin melihat reaksinya. Lin Tian belum pernah ke sana, jadi tidak tahu pasti apakah dia bisa mengatasi tempat itu. Namun dia berkata, kalau begitu, kita lihat saja nanti. Wu Huoyan tersenyum, kamu berani juga. Tapi Wu Lanxin berbisik, Wu Huoyan, tempat itu berbahaya. Kau benar-benar mau pergi? Kalau dia punya cara, tentu aku akan ikut. Setelah itu, Wu Huoyan meminta Wu Lanxin memimpin jalan, karena dia lebih mengenal tempat-tempat di dunia roh surgawi sebagai seorang utusan. Wu Lanxin pun terpaksa setuju, dan Lin Tian membawa ketiga saudara Tian Feng untuk mengikuti mereka. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di Kota Pikiran, sebuah kota bintang 5. Saat Lin Tian dan yang lainnya baru keluar dan bersiap menuju Danau Jiwa, banyak orang mulai memperhatikan mereka. Lin Tian melihat-lihat orang-orang itu, lalu menggunakan burung hantu roh untuk menyelidiki, dan kemudian tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Wu Huoyan bingung. Aku tertawa karena orang-orang gunung kuno ternyata mengeluarkan perintah penangkapan atas diriku. Wu Huoyan terkejut, mereka dari gunung kuno? Tidak, hanya orang-orang yang mengincar hadiah dari gunung kuno. Lin Tian menggeleng. Sepertinya kamu bakal sibuk, kata Wu Huoyan seolah senang melihat kekacauan, tapi Lin Tian memandangnya. Kau tampak sangat senang? Tentu saja aku senang. Kau tidak takut kalau aku gagal ke Danau Jiwa dan kamu tidak bisa mendapatkan kembali ingatanmu? Tanya Lin Tian. Aku memang ingin ingatanku kembali, tapi kalau bisa melihatmu dipermalukan dulu, itu juga menyenangkan. Lin Tian merasa wanita ini benar-benar aneh, tapi Wu Huoyan tidak peduli. Dia malah berteriak ke arah kerumunan, kenapa kalian takut? Ayo maju. Namun orang-orang itu jelas bukan bodoh. Mereka tahu gunung kuno saja tak bisa menangkap Lin Tian, jadi mereka hanya mencari peluang. Melihat hal itu, Wu Huoyan mengejek mereka, pengecut semua. Orang-orang itu baru muncul saat Lin Tian dan yang lainnya hendak meninggalkan kota. Sekelompok orang muncul di jalan, dan sebuah tandu berhenti di tengah. Aura roh dari dalam tandu begitu kuat, dan seseorang di dalamnya memancarkan tekanan besar. Dewa 9 bintang? Wu Huoyan terkejut, begitu pula ketiga saudara Tian Feng. Wu Lanxin melihat ke tandu dan berkata, itu orang-orang dari Istana Pikiran. Istana Pikiran? Wu Huoyan bingung, dan Wu Lanxin menjelaskan, katanya, Istana Pikiran adalah penjaga Danau Jiwa. Tapi ada juga yang bilang mereka hanya menumpang ketenaran danau itu. Lalu kenapa mereka datang ke sini? Wu Huoyan bingung, tapi Lin Tian melihat pada pakaian para penjaga dan berkata, mereka juga dipengaruhi gunung kuno. Mereka datang untuk menangkapku. Bagus juga, Wu Huoyan tiba-tiba paham. Namun Lin Tian mengerutkan kening. Bagus? Tentu saja bagus. Wu Huoyan tertawa, namun Lin Tian juga tersenyum. Kebetulan, biar mereka tunjukkan jalan. Menunjukkan jalan? Mimpi. Wu Huoyan langsung membalas. Tapi tiba-tiba, seseorang dari dalam tandu berkata, kalian sudah cukup bicara? Saat itu, orang-orang di sekitar sudah tertarik oleh kemunculan Istana Pikiran dan mulai berkerumun. Lihat, orang dari Istana Pikiran juga mau menangkap bocah itu. Dia orang dari alam emas, kan? Ya, bahkan gunung kuno pun tak bisa menyentuhnya. Saat mereka berbicara, Lin Tian berkata kepada orang di dalam tandu, keluarlah. Untuk menghadapi orang sepertimu, tak perlu keluar, jawab suara dari dalam tandu dengan percaya diri. Lin Tian tersenyum, kau pikir kau lebih hebat dari orang tua itu? Apa? Kau pikir Tuanku saja tak bisa menghadapi dirimu? Kau pikir kau lebih hebat darinya? Ejek orang itu. Tapi Lin Tian tetap tersenyum. Apa kau pikir bisa mengalahkanku? Tentu saja. Aku punya banyak cara untuk menghadapi orang sepertimu, ujar pria itu dengan penuh keyakinan. Lin Tian tertawa, kalau begitu, ayo coba. Aku ingin lihat seberapa hebat dirimu. Kalau begitu, lihat saja. Saat itu, suara musik kecapi terdengar dari dalam tandu. Begitu suara itu muncul, orang-orang di sekitar langsung mundur. Lin Tian berkata kepada Tian Feng dan yang lainnya, kalian menjauh dulu.
Tian Feng dan saudara-saudaranya mengangguk dan cepat-cepat mundur. Wu Lanxin juga segera menyingkir. Hanya Wu Huoyan dan Lin Tian yang masih berdiri di tempat. Maka, di jalan itu, sebuah tandu berdiri menghadap dua orang, sementara orang-orang lain menonton dari samping. Orang-orang bertanya-tanya mengapa Lin Tian dan Wu Huoyan tidak takut pada suara kecapi itu. Di dalam tandu, pria itu sedikit bingung, "Kalian tidak takut?" Tapi Wu Huoyan berkata dengan bangga, "Aku tidak takut pada teknik jiwa, teknik roh, atau serangan spiritual apapun." Lin Tian tidak menjawab, dan pria di tandu itu berkata dengan dingin, "Aku tidak percaya kamu benar-benar tidak takut pada apapun." Setelah itu, suara dari dalam tandu semakin keras, dan targetnya adalah Lin Tian. Tapi Lin Tian tidak terlalu serius, jadi dia membiarkannya menyerang. Sementara itu, Wu Huoyan di sampingnya tersenyum dan berkata, "Anak muda, kamu memang hebat." Lin Tian mengabaikannya dan menatap tandu itu, "Kalau kamu tidak keluar, aku yang akan masuk." Saat itu, seseorang terbang keluar dari tandu dan berdiri di atasnya dengan membawa kecapi hitam. Wajahnya putih dan tangannya pun putih. Ketika orang-orang melihatnya, mereka terkejut, itu Raja Penyendiri Putih dari Istana Jiwa. Raja Penyendiri Putih adalah orang dalam dari Istana Jiwa, kekuatannya hanya di bawah kepala istana, kan? Benar, katanya musik kecapinya bisa menghancurkan dewa tingkat 9 bintang. Tapi sekarang dia ingin menangkap pria dan wanita itu? Mereka berdua memang aneh. Saat orang-orang membicarakannya, Wu Huoyan mengejek sang raja, "Kamu orang hebat ya, sampai menyebut dirimu raja?" "Gadis kecil, kemampuanku jauh lebih hebat dari yang kamu kira," jawab Raja Penyendiri Putih dengan dingin, tapi Wu Huoyan tertawa. "Oh ya? Tunjukkan dong, biar aku lihat." "Tak tahu diri," kata Raja Penyendiri Putih. Suaranya mulai berubah, dan ilusi muncul di sekitar Lin Tian dan Wu Huoyan. Mereka berdua terlihat berdiri di atas danau, hanya ada bayangan mereka berdua. Di sekeliling danau, gema suara menggema, dan Raja Penyendiri Putih mengejek, "Nikmati saja dengan perlahan." Wu Huoyan penasaran, "Apa ini?" "Ini cuma ilusi suara," jelas Lin Tian, dan Wu Huoyan berkata dengan nada serius, "Ilusi suara?" "Ya, kekuatannya tidak main-main," jawab Lin Tian, lalu mengeluarkan kecapinya. Wu Huoyan heran, "Kamu bisa main kecapi?" "Sedikit-sedikit," jawab Lin Tian, lalu mulai memetik kecapinya. Suara kecapinya yang kuat langsung beradu dengan suara kecapi lawan. Danau pun mulai terbakar di berbagai tempat, dan Raja Penyendiri Putih bingung, "Kamu hanya di ranah emas, kenapa bisa sekuat ini?" "Karena kamu lemah," jawab Lin Tian dan tak lagi mempedulikannya. Raja Penyendiri Putih tidak terima, "Aku adalah orang nomor 1 di dunia jiwa langit." Ia lalu menambah kekuatannya, begitu pula Lin Tian. Danau pun mulai bergolak hebat. Wu Huoyan terkejut, "Kalian berdua luar biasa." Sebenarnya Lin Tian hanya memanfaatkan kekuatan lawan, tapi Raja Penyendiri Putih tetap menyerang dari jauh. Lin Tian tetap santai. Setelah beberapa saat, Lin Tian melepaskan bayangan-bayangan iblis yang muncul lalu menghilang satu persatu. Raja Penyendiri Putih terkejut, "Kamu curang." "Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu," kata Lin Tian, dan bayangan-bayangan itu menyerbu secara gila-gilaan. Raja Penyendiri Putih tertekan, kekuatan suara kecapinya langsung melemah, sementara Lin Tian justru semakin kuat, hingga membuat Raja Penyendiri Putih terluka parah dan jiwanya mulai menguap. Meskipun itu bukan masalah besar bagi Dewa 9 Bintang, Raja Penyendiri Putih tidak terima, "Tunggu saja, anak muda, aku tidak akan melepaskanmu." Setelah berkata begitu, ia memerintahkan, "Mundur." Tandu dan orang-orangnya pun menghilang satu persatu, sementara orang-orang di jalan terus membicarakan Lin Tian dan Wu Huoyan. Wu Lanxin mendekat dan bertanya pada Wu Huoyan, "Apa yang terjadi tadi?" "Tadi itu luar biasa," jawab Wu Huoyan sambil tersenyum, sementara Wu Lanxin kebingungan. Lalu Wu Huoyan menjelaskan, dan Lin Tian terus berjalan keluar kota. Setelah mendengar cerita lengkapnya, Wu Lanxin menatap Lin Tian dengan aneh, "Dia itu monster." "Iya, dia monster pribadiku," jawab Wu Huoyan tanpa malu. Wu Lanxin berkata, "Istana Jiwa itu juga salah satu sekte kuat di dunia jiwa langit. Kalau mereka sampai kirim orang, berarti lain kali pasti mereka akan datang lagi." "Datang saja, apa susahnya?" jawab Wu Huoyan santai. Namun Wu Lanxin khawatir, "Aku takut danau jiwa benar-benar ada hubungannya dengan mereka, dan mereka akan melakukan sesuatu di sana." "Aku nggak takut. Dia kan ada," kata Wu Huoyan sambil menunjuk Lin Tian.
Wu Lanxin pun setuju dan tidak bicara lagi. Sampai mereka keluar dari hutan dan melihat banyak tanda peringatan serta area yang dibatasi oleh formasi. Tanda itu bertuliskan, masuk berarti mati. Itu dia, area terlarang, kata Wu Lanxin melihat peringatan itu, sementara Wu Huayan penasaran, apa benar kekuatan jiwa akan hilang? Wu Lanxin mengangguk, ya. Lalu ia menatap Lin Tian dan berkata, anak muda, kamu berani masuk? Kenapa tidak? Jawab Lin Tian dengan santai dan mulai melangkah, diikuti oleh 3 bersaudara Tian Feng. Wu Lanxin terlihat sangat khawatir. Wu Huayan lalu menarik Wu Lanxin dan mengajaknya ikut, sampai mereka sampai di batas formasi, dan kekuatan jiwa mereka langsung hilang. Benar-benar hilang? Seru Wu Huayan terkejut, dan Wu Lanxin cemas, kalau ada iblis sekarang, kita tamat. Wu Huayan menatap Lin Tian, anak muda, kamu pasti punya cara, kan? Ada, tapi nggak harus aku kasih ke kalian, jawab Lin Tian sambil mengejek. Wu Huayan langsung panik, kita kan udah janji pergi ke Danau Jiwa bareng. Tapi aku nggak janji buat lindungin kamu, kata Lin Tian sambil tersenyum. Wu Huayan langsung kesal, kamu licik banget. Toh jiwamu kuat, nggak bakal kenapa-kenapa, ngapain panik? Tanya Lin Tian. Wu Huayan makin kesal, tapi Wu Lanxin berkata cemas, aku nggak sekuat dia. Kamu minta tolong? Tanya Lin Tian ke Wu Lanxin, tapi Wu Lanxin hanya terdiam. Wu Huayan buru-buru berkata, jangan minta tolong sama dia. Lin Tian hanya tersenyum, aku nggak nyusahin kalian juga, udah bagus. Kamu masih suruh aku hati-hati? Kamu tuh emang licik, gerutu Wu Huayan. Lalu muncul iblis di depan mereka. Wu Huayan terkejut, dan 3 bersaudara Tian Feng mulai panik. Tapi Lin Tian langsung mengeluarkan cahaya penghakiman dan mengusir iblis itu. Namun ia tidak melindungi Wu Huayan. Kamu? Maksudmu apa? Teriak Wu Huayan. Aku bilang, aku nggak wajib lindunginmu, kata Lin Tian sambil tersenyum dan melangkah maju. Sementara Wu Lanxin berterima kasih, terima kasih banyak. Lin Tian tidak banyak bicara, melainkan terus berjalan, sementara para iblis menyerang Wu Huayan yang tidak dilindungi cahaya. Namun, jiwa Wu Huayan memang istimewa, apapun serangan para iblis padanya, tidak berpengaruh. Meski begitu, dia tetap saja banyak bicara. Di puncak sebuah gunung dalam formasi tersebut, Raja Bayangan Putih berdiri di belakang seorang wanita, berbicara dengan hormat, Tuan Istana. Sudah gagal? Tanya wanita itu, mengenakan jubah ungu yang berkibar di punggungnya. Raja Bayangan Putih tampak tak berdaya. Aku pikir suara musikku bisa menekannya. Tapi aku tidak tahu kalau dia bisa bermain juga, dan sangat kuat, bahkan sempat menyerangku. Aku sudah mengingatkanmu, orang yang bahkan tidak bisa mengalahkan gunung kuno, kenapa repot-repot mencampuri urusan ini? Tapi ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan? Ya, kalau kita bisa menangkapnya dan menyerahkannya pada gunung kuno, mungkin kita bisa masuk ke zona kedua melalui mereka. Zona 2, kata wanita itu penuh arti. Katanya jika kita masuk ke zona kedua, kekuatan jiwa akan menjadi lebih kuat. Sekarang kita sudah mencapai batas sebagai penyembah Dewa Bintang 9. Kalau ingin jadi lebih kuat, hanya bisa dengan masuk ke zona 2. Lupakan saja, ini bukan kesempatan kita. Toh kita tidak akan ke sana. Wanita itu menghela napas dan menatap ke kejauhan. Lalu kenapa mereka datang ke sini? Tanya Raja Bayangan Putih penasaran, melihat Lin Tian dan yang lain dari kejauhan di dalam formasi. Mungkin mereka mengincar buah roh atau danau jiwa. Soalnya yang datang ke sini hanya ada 2 macam, analisis wanita itu. Mendengar ini, Raja Bayangan Putih bersemangat, kalau begitu, aku akan mengejar mereka lagi. Kau belum cukup dipermalukan, balas wanita itu sinis. Aku akui aku kalah telak sebelumnya, tapi ini wilayah Istana Jiwa. Aku hanya perlu memanfaatkan medan dan formasi, dan mereka akan hancur. Kau yakin ingin mencobanya? Tanya wanita itu ragu. Inilah kesempatan. Aku tidak mau menyia-nyiakannya. Urus saja sendiri, kata wanita itu sebelum berubah menjadi cahaya ungu dan menghilang. Raja Bayangan Putih tidak punya pilihan selain pergi juga. Setelah 1/4 jam, Lin Tian mulai memainkan piano lagi. Ketiga orang dari Tian Feng langsung goyah, sementara Wu Lanxin, Lin Tian, dan Wu Huayan masih baik-baik saja. Datang lagi? Wu Huayan mengeluh mendengar suara yang familiar. Raja Bayangan Putih berkata dengan sombong, ini wilayah Istana Jiwa kami. Lalu kenapa?
sahut Wu Huoyan cuek. Di sini, aku punya cara agar kekuatan jiwa tetap utuh. Tapi kalian, lihat sendiri, kekuatan jiwa kalian kosong. Bagaimana bisa melawanku? Lin Tian menatap kegelapan sambil tersenyum. Mengalahkanmu, itu cukup. Jangan sombong, anak muda. Lalu Raja Bayangan Putih muncul dan melayang di depan Lin Tian, menatapnya tajam. Lin Tian tidak menggubrisnya. Namun Tian Feng dan yang lain merasa tidak enak dan segera dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan oleh Lin Tian. Wu Lanxin dibawa oleh Wu Huoyan. Raja Bayangan Putih menyeringai, "Kalian berdua tidak lari?" Wu Huoyan berdiri dengan tangan di pinggang. "Kenapa harus lari?" "Kalian tidak takut dengan musikku?" tanya Raja Bayangan Putih. Wu Huoyan mencibir, "Kalau aku takut, aku pasti sudah pingsan dari tadi." Raja Bayangan Putih tidak terima dan meningkatkan kekuatannya. Tapi Lin Tian dan Wu Huoyan tetap tenang. Tiba-tiba, Lin Tian menghilang. Raja Bayangan Putih yang masih lemah akibat pertarungan sebelumnya tidak bisa mengikuti pergerakannya. Tanpa sadar, Lin Tian sudah muncul di belakangnya dan menyerangnya dari bayangan. Jiwa Raja Bayangan Putih kembali terluka. Tidak hanya itu, Lin Tian memanggil iblis cahaya yang langsung menempel padanya. Raja Bayangan Putih berteriak dan menggelepar. Wu Huoyan menertawakannya, menyedihkan sekali. Raja Bayangan Putih panik, "Lepaskan aku! Tolong lepaskan aku!" Lin Tian tahu kalau dia berasal dari Istana Jiwa dan masih bisa berguna. Jadi dia tersenyum, "Kalau kau tak mau mati, datang ke sini." "Kakau mau apa?" Raja Bayangan Putih tak menyangka dia harus tunduk pada seseorang dari ranah emas. "Datang saja," kata Lin Tian. Dengan ketakutan, Raja Bayangan Putih mendekat pelan-pelan. Lin Tian menanamkan segel jiwa padanya. "Di mana danau jiwa?" tanya Lin Tian. Raja Bayangan Putih berubah sikap. "Kau mencari danau jiwa?" "Ya." Danau jiwa ada di tempat paling dalam, tapi dikelilingi formasi yang bahkan orang Istana Jiwa tidak bisa dekati. "Cukup, tunjukkan jalannya," perintah Lin Tian. "Baik." Raja Bayangan Putih menurut, dan Wu Huoyan yang melihat itu bertanya heran, "Kok dia bisa nurut begitu?" Lin Tian tidak menjawab, dan hanya mengikuti arahannya. Wu Huoyan pun cemberut, "Sok banget, sih." Sementara itu, tak jauh dari sana, seorang wanita memperhatikan mereka. Setelah rombongan Lin Tian pergi jauh, ia menghela napas, "Sudah kubilang jangan ganggu mereka, tapi kau tidak mau dengar." Setelah itu, ia pun pergi. Lin Tian dan yang lain melewati hutan selama 1 jam, hingga akhirnya keluar dari formasi. Di sana tampak sebuah danau yang berkilauan dalam warna pelangi. "Itu danau jiwa?" Mata Wu Huoyan berbinar. "Iya," jawab Raja Bayangan Putih. Wu Huoyan langsung berlari, tapi terpental oleh formasi tak kasat mata. Raja Bayangan Putih berkata dengan canggung, "Kami pun tak bisa masuk." "Aku tidak percaya." Wu Huoyan mencoba beberapa kali, tapi tetap terpental. Ia pun memandang Lin Tian dengan kesal, "Lihat saja kau. Kau kan kuat," goda Lin Tian. "Aku tidak bisa pakai kekuatan jiwa sekarang." "Gimana bisa kuat?" gerutu Wu Huoyan. Lin Tian hanya tertawa, dan Wu Huoyan melotot, "Apanya yang lucu?" Saat itu, Lin Tian melangkah masuk ke dalam formasi begitu saja, dan tiba di tepi danau. Raja Bayangan Putih ternganga, dan Wu Huoyan berteriak, "Ayo cepat keluar, bawa aku juga masuk." "Sabar, tunggu sampai aku selesai," jawab Lin Tian cuek. "Kau ini gimana sih?" Wu Huoyan kesal, tapi Lin Tian tidak peduli dan malah menatap danau. Saat menatapnya, ia mulai melihat kilasan masa lalunya. "Menarik," gumamnya. Danau itu memang aneh. Tapi setidaknya, ia bisa melihat kenangan masa lalu. Lalu ia memanggil 3 saudara Tian Feng dari ruang penyimpanan. "Tian Feng, lihat danau itu." "Ini danau jiwa yang bisa mengembalikan ingatan?" tanya Tian Feng bersemangat. "Entah bisa memulihkan atau tidak, tapi bisa memperlihatkan masa lalu," jawab Lin Tian. Tian Feng menarik napas dalam-dalam. "Kalau begitu, aku akan mencobanya." Pada hari itu, ketika Tian Feng berdiri di tepi danau, danau itu tampak seperti cermin. Di dalam cermin, dia bisa melihat ingatannya satu persatu. Memikirkan ingatan kosong di dalam hatinya, Lin Tian mengangkat tubuhnya di satu sisi, dan Tian Feng berpikir tentang hari itu. Tetapi yang kosong itu adalah kabut putih,
dan tak ada yang bisa dilihat. Lin Tian bangkit lagi, kenapa ini tidak berguna? Maafkan aku, Lindi. Aku tidak bisa membantumu. Lin Tian menebak ada yang salah, jadi dia berbalik melihat Raja Penyendiri Putih di luar arai. Bukankah Solek itu, yang katanya bisa membuat seseorang yang kehilangan ingatannya melihat kembali ingatan masa lalu? Begitu kabarnya, tetapi tak ada yang pernah memasukinya. Raja Penyendiri Putih merasa canggung mengatakan itu, namun Lin Tian merasa berat, sementara Wu Huoyan berharap bisa masuk dan menemukan bagian yang hilang dari ingatannya. Begitu mendengar ini, Dancing Fire Swallow langsung berkata pada Raja Penyendiri Putih, "Apa? Ini palsu?" Itu semua kabar angin. Raja Penyendiri Putih terbata-bata, dan Dancing Fire Swallow jadi marah. Namun saat itu, suara seorang wanita terdengar, kabarnya memang benar, namun bukan di permukaan danau, melainkan di bawah danau, ada sebuah istana. Semua orang melihat ke arah wanita itu. Hanya ada satu wanita yang mengenakan jubah ungu, yang tidak seperti orang biasa. Ketika Dancing Fire Swallow melihatnya, ia merasa seolah-olah seorang ratu datang padanya, membuatnya terpana. Raja Penyendiri Putih dengan hormat berkata, "Tuan Putri Istana." Lin Tian memandangnya dengan curiga, "Ada istana di bawah danau?" "Ya, istana ini tercatat di istana kami. Hanya dengan menemukan istana itu, kita bisa menemukan cara untuk mengembalikan ingatan yang hilang," kata wanita itu dengan tegas. "Bagaimana kita bisa mempercayaimu?" Dancing Fire Swallow tiba-tiba bertanya, dan wanita itu tersenyum, "Saya adalah Tuan Putri Istana Hati, Zitong. Jika saya ingin menipu kalian, kenapa saya tak mencari alasan lain? Dan apa keuntungan saya dengan mengatakan ini?" Sambil mendengarkan, Lin Tian mengarahkan burung jiwa untuk mengawasi mereka dan memastikan gerak-gerik mereka. Setelah Lin Tian memastikan bahwa yang dia katakan benar, dia mengizinkan ketiganya kembali ke ruang mereka terlebih dahulu, dan Lin Tian berencana untuk menyelam ke dalam air. Dancing Fire Swallow terburu-buru, "Dan aku?" Namun Zitong tersenyum dan berkata, "Danau ini sangat istimewa. Kecuali ada metode khusus dari Istana Hati kami, kalian tak akan bisa menyelinap masuk." Lin Tian tidak percaya begitu saja. Dia melompat dan terjun ke dalam air, tetapi tubuhnya mengapung di permukaan. Apapun yang dilakukan, ia tidak bisa memasuki air. "Saya bilang danau ini sangat istimewa, kalian tidak bisa turun," kata Zitong dengan yakin, tetapi Lin Tian menggunakan teknik menembus jiwa untuk langsung melewati lapisan luar danau. Wajah Tuan Putri Istana langsung berubah, dan Raja Penyendiri Putih terkejut, dia turun. Dancing Fire Swallow berkata dengan marah, "Anak ini, kamu tidak menepati janji. Ketika aku menemukannya, aku akan membantumu menemukan ingatanmu." Lin Tian meninggalkan kata-kata itu dan menghilang ke dalam air. "Sungguh menyebalkan," teriak Flamingo. Mata Zitong berkilauan dengan cahaya aneh, lalu dia mengeluarkan sebuah token, dan tubuhnya juga memasuki arai. "Tuan Putri Istana, kamu." Raja Penyendiri Putih terkejut. "Semua Tuan Putri dari generasi sebelumnya bisa masuk dan keluar di sini," kata Zitong, lalu berjalan menuju permukaan danau dan kemudian menghilang. Raja Penyendiri Putih bingung, dan Dancing Fire Swallow berteriak, "Ayo, cari cara, kita harus masuk ke dalam arai." "Saya tidak bisa membantu," kata Raja Penyendiri Putih dengan canggung. "Tapi kamu bisa menjadi Tuan Putri Istana." Dia bilang hanya Tuan Putri Istana dari generasi sebelumnya yang bisa melakukan itu. Raja Penyendiri Putih merasa canggung, tapi Dancing Fire Swallow terburu-buru, "Anak ini, hati-hati." Raja Penyendiri Putih tidak tahu harus berkata apa, jadi ia hanya bisa menunggu di sana dengan sabar, sementara Lin Tian sudah menyelam ke dalam air. Namun di dalam sana gelap, Lin Tian menggunakan cahaya dari teknik penguasa untuk melilit tubuhnya dan memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, Tuan Putri Istana muncul dan berdiri di dekat Lin Tian, lalu berkata, "Bagaimana kamu bisa menembus kekuatan penghalang ini?" "Rahasia." Setelah Lin Tian berkata begitu, ia membuka kemampuan mata ajaib dan mulai memeriksa sekitar. Namun, di bawah danau itu, dia menemukan reruntuhan di mana-mana dan tidak ada istana yang tampak. "Jika kamu memberitahu saya bagaimana kamu bisa menembusnya, saya akan membawa kamu ke istana," kata Tuan Putri Istana. "Apakah kamu ingin melakukan kesepakatan denganku?" Lin Tian memandangnya. "Tidak, saya hanya penasaran," jawab Tuan Putri Istana dengan santai, sementara Lin Tian melihat sebuah tempat, "Jika kamu tidak memberitahuku, aku bisa menemukannya sendiri." "Tidak mungkin," Tuan Putri Istana tidak percaya,
namun Lin Tian menuju suatu tempat. Melihat punggung Lin Tian, Tuan Putri Istana bergumam, tidak seharusnya dia menemukannya. Setelah beberapa langkah, Lin Tian berhenti di satu tempat, menyerang beberapa titik, dan sinar emas muncul di mana-mana. Kemudian, sebuah aula emas yang besar muncul di depan Lin Tian. Tuan Putri Istana terkejut, kamu telah menembus arai tersembunyi ini. Ini hanya arai kecil, tidak ada apa-apanya. Lin Tian tidak menganggapnya serius, tetapi Tuan Putri Istana terlihat serius, ini bukan hanya arai kecil. Lin Tian mengabaikannya dan berjalan menuju aula utama, tetapi Tuan Putri Istana berkata, istana ini hanya bisa dimasuki oleh Tuan Putri Istana kami. Belum tentu. Ketika Lin Tian mendekati sisi aula utama, ada kekuatan besar yang menghalangi jiwa Lin Tian. Namun, Lin Tian menggunakan teknik penembusan jiwa dan langsung masuk ke dalam aula melalui kekuatan itu. Tuan Putri Istana terkejut lagi, bagaimana dia bisa melakukan semua ini? Kemudian, Tuan Putri Istana segera mengikuti. Saat Lin Tian masuk ke dalam istana, dia menemukan 4 aula kosong. Tak ada apa-apa. Lin Tian bingung dan membuka kemampuan mata ilahi. Saat Tuan Putri Istana melihatnya, dia berkata, jika kamu ingin menemukan itu, kamu harus mengandalkan saya. Belum tentu. Lin Tian terus mencari sampai akhirnya menemukan sebuah sudut dengan napas samar. Lin Tian menuju sudut itu, dan Tuan Putri Istana mulai meragukan, apakah dia menemukannya? Saat Lin Tian tiba di sudut aula, dia melihat sebuah lampu tua yang bersinar dengan cahaya emas samar. Lin Tian menatap lampu itu lama, dan Tuan Putri Istana tersenyum, tak ada gunanya melihatnya, itu hanya mekanisme. Setelah Lin Tian selesai berkata begitu, dia langsung melepaskan iblis lampu, dan iblis lampu itu menyatu dengan lampu emas. Pada saat berikutnya, lampu emas berputar, dan kemudian muncul sihir di aula. Melihat ini, Tuan Putri Istana terkejut, kamu. Itu adalah iblis lampu. Ia bisa mengendalikan lampu apapun. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi Tuan Putri Istana masih tidak percaya. Tapi itu, pada akhirnya, adalah iblis. Apakah salah menjadi iblis? Bukankah itu perubahan dari beberapa benda spiritual? Lin Tian tertawa, tetapi Tuan Putri Istana tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menatap ilusi di depannya. Namun, Lin Tian berkata, kamu tidak ingin membicarakan cara mengembalikan ingatan, kan? Apa itu? Tuan Putri Istana Ungu mendengar kata-kata Lin Tian, tetapi dia berkata kepadanya, ini terserah padamu. Setelah mendengar itu, Lin Tian tersenyum, terima kasih sudah memberitahuku. Kapan aku memberitahumu? Tuan Putri Istana tidak mengerti maksud Lin Tian, sehingga dia mengernyitkan dahi, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu baru saja memberitahuku. Tidak mungkin, aku tidak pernah memberitahumu. Tuan Putri Istana menegaskan, namun Lin Tian tahu bahwa dia telah memanfaatkan burung dan jiwa di dalam hatinya. Orang lain baru saja memikirkan hal itu, dan Lin Tian sudah mengetahuinya. Tapi Zigong tidak mengetahui hal itu. Dia masih berdebat dengan Lin Tian dan tidak memberitahunya. Namun, Lin Tian berjalan berkeliling di dalam ilusi ini hingga dia melihat sebuah bola transparan di dalam ilusi tersebut. Kemudian dia meraihnya dengan satu tangan, dan bola itu terasa nyata di tangannya. Ini, Tuan Putri Istana menatapnya, dan Lin Tian tersenyum padanya sambil memegang bola itu. Bukankah kamu ingin mengatakan lebih banyak tentang ini? Ini disebut bola pikiran, yang bisa membantu seseorang mengembalikan ingatannya, bahkan jika ingatan itu hilang karena alasan apapun. Tuan Putri Istana terdiam. Terima kasih banyak. Saat itu, sejumlah besar aura kuat muncul di sekitar aula, dan sebuah suara berkata, siapa yang berani mengganggu di sini? Tak tahu diri. Sejurus kemudian, bayangan-bayangan muncul, dan bayangan-bayangan itu siap menyerang Lin Tian. Namun, Tuan Putri Istana dengan cepat berkata, kalian para tetua. Bagaimana kamu bisa menjadi Tuan Putri Istana? Membiarkan orang lain menyentuh bola jiwa? Beberapa orang berteriak, sementara yang lain menuduh, apakah kamu tahu akibatnya jika membawa orang luar ke sini? Namun, Lin Tian tidak menyangka bahwa para tetua 9 bintang Tuhan di aula ini akan ketakutan menghadapi orang-orang tua tersebut, bahkan tertawa. Sepertinya kamu bukan orang yang memiliki kedudukan tinggi sebagai Tuan Putri Istana. Mendengar itu, Tuan Putri Istana tak bisa berkata apa-apa, tetapi Lin Tian tertawa di hadapan mereka. Aku yang mengambil bola ini sendiri, dan aku yang menemukan istana ini.
Jika kalian benar-benar ingin menyalahkanku, maka salahkan saja aku. Anak ini, kamu berada di dunia emas. Tanpa dia, apakah kamu bisa sampai ke sini? Bisa mendapatkan bola itu? Beberapa orang langsung berpikir bahwa Lin Tian dibawa oleh Tuan Putri Istana. Beberapa orang lainnya juga berkata, "Ya, anak ini, kamu berada di dunia emas. Apa kalian pikir kami bodoh?" Mendengar itu, Lin Tian tidak bisa menahan tawa. "Aku akan mengatakan yang sebenarnya, tak ada yang percaya." Saat itu, seorang pria membuat rantai dan langsung melilit Lin Tian, lalu mendengus, "Tidak peduli siapa kamu akan dihukum karena datang ke sini." Begitu dia selesai, Lin Tian hampir ditarik, tetapi Lin Tian menghilang dan muncul di sudut aula, melihat mereka dengan senyum. "Itu saja yang bisa kalian lakukan?" Satu persatu, para tetua itu merasa tidak senang. Mereka bekerja sama untuk membentuk perbatasan dan memerangkap Lin Tian di sana. Salah seorang tetua juga berkata, "Anak ini, siapa yang datang ke sini tidak akan berakhir baik." Namun, Lin Tian hanya tersenyum, dan mereka tidak tahu apa yang sedang ditertawakan Lin Tian, hingga Lin Tian tiba-tiba melintasi perbatasan dan mendekati tepi aula, lalu berkata, "Hanya serangan kalian, masih ingin mengekang aku?" Mereka semua terkejut dan mulai menggunakan berbagai teknik roh dan hantu. Namun, Lin Tian tidak menghindar dan menyerang mereka tanpa ragu, tetapi mereka sama sekali tak bisa berbuat apa-apa terhadap Lin Tian. Bagaimana ini mungkin? Beberapa orang terkejut, tetapi Tuan Putri Istana tidak bisa mempercayainya. Orang ini, apa sebenarnya dia? Melihat orang-orang terkejut, Lin Tian berkata, "Jika semuanya sudah beres, aku akan pergi." Setelah itu, Lin Tian berniat untuk pergi, tetapi pintu aula tertutup. Bahan yang digunakan di aula ini adalah batu khusus dari dunia roh. Bahkan jika Lin Tian tidak bisa melarikan diri, dia tidak bisa keluar. Seorang pria tua mendengus, sementara yang lainnya mengawasi. Namun, Lin Tian hanya bisa tersenyum getir. "Aku bilang padamu, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Kenapa kalian begitu gigih? Siapa bilang tidak ada yang bisa terjadi padamu?" Saat itu, suara tua datang dari kerumunan. Mereka semua berbalik dan melihat seorang wanita tua yang muncul. Mereka dengan hormat berkata, "Nenek moyang." Ketika Tuan Putri Istana melihatnya, dia juga terkejut. Wanita tua ini, dengan cahaya hitam dan suara yang kuat, tampaknya seperti seorang kultivator hantu. Bukan hanya itu, dia juga tampak seperti monster tua. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin bertarung?" "Saya adalah nenek moyang dari Istana Hati," jawab wanita itu. Dan kemudian, Lin Tian balik bertanya, dan nenek moyang itu mengira Lin Tian akan takut. Namun, siapa sangka Lin Tian tampak sama sekali tidak takut, membuatnya ragu, "Kamu tidak takut mati?" "Aku tidak takut apapun karena kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku." Kata-kata percaya diri Lin Tian membuat orang-orang itu mengumpat satu persatu. "Aku tidak peduli siapa kamu, tapi kamu telah melanggar aturan Istana Hati kami dengan masuk ke sini dan mengambil bola jiwa. Aku akan meminjamnya dan memberikannya kembali nanti." Lin Tian tahu bahwa itu milik Istana Hati, jadi dia tidak ingin merampasnya, maka dia langsung berkata padanya, "Meminjam? Tapi kami tidak setuju." Nenek moyang roh berkata dingin, dan Lin Tian hanya tersenyum tanpa daya. "Jika kalian tidak setuju, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa." "Apa? Kamu benar-benar tidak berpikir kami bisa mengambilmu, kan?" tanya nenek moyang roh, dan Lin Tian hanya tersenyum. "Kalian bisa coba." Oke. Segera, sebuah pusaran hitam muncul di depan nenek moyang roh, dan pusaran hitam itu mulai berputar. Bola jiwa yang didapat Lin Tian langsung melompat ke dalam pusaran tersebut. Lin Tian juga melompat ke dalam pusaran itu. Kemudian, mereka berada di ruang hampa yang gelap. Suara nenek moyang roh bergema di sekitar mereka, "Anak ini berani memasuki ruang yang aku buat. Meski ruangmu bagus, tapi mustahil untuk sepenuhnya menjebakku." Lin Tian tertawa, tetapi nenek moyang roh tidak mempercayainya, dan berkata pada Lin Tian, "Di ruangku, aku bisa menangani kamu sesuka hati." Setelah itu, Lin Tian dikelilingi oleh berbagai serangan, namun Lin Tian hanya tertawa, "Trik ini benar-benar tak berguna bagiku." Kemudian, Lin Tian membiarkan seni roh ini menyerangnya. Nenek moyang roh bingung, "Kenapa kamu bisa menahan seni rohku meskipun kamu berada di dunia emas?" "Karena jiwa saya sangat kuat." Setelah Lin Tian berkata begitu, dia membuka kemampuan mata ilahi dan mencari bola jiwa yang hilang.
Nenek moyang roh berkata di dalam kegelapan, "Aku tidak percaya kamu berada di dunia emas. Kamu tak terkalahkan." Setelah itu, berbagai serangan datang dari udara, tetapi Lin Tian langsung terbang menuju bola hati. Tuan Putri Istana terkejut, bagaimana dia tahu di mana bola itu berada? Saat itu, di aula, orang-orang penasaran melihat nenek moyang roh, terutama Tuan Putri Istana yang bertanya, "Nenek moyang, dia sudah menyelesaikannya?" Nenek moyang roh melihat kembali kepada orang-orang dan berkata, "Orang ini, aku tidak bisa membunuhnya untuk saat ini." Semua orang saling memandang, dan nenek moyang roh menatap Tuan Putri Istana. Apa asal-usulnya? Mengapa dia ada di sini? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?